Halo semuanya, di sini saya mau menjelaskan tentang forecasting produk baru. Forecasting adalah seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian di masa datang sebagai dasar untuk keputusan bisnis, baik untuk produksi, persediaan, tenaga kerja, fasilitas, atau yang lainnya. Langkah-langkah dalam forecasting: 1. Menetapkan tujuan. 2. Memilih unsur apa yang akan diramal. 3. Menentukan horizon waktu. 4. Memilih tipe model. 5. Mengumpulkan data. 6. Membuat peramalan. 7. Memvalidasi dan menetapkan hasil peramalan. Untuk forecasting pada produk baru atau produk pengembangan, ada beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain metode time series. Metode time series merupakan metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Metode kedua menggunakan metode regresi korelasi. Analisa regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih variabel. Sedangkan analisa korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antara variabel. Dalam metode time series ada 3 metode yang dapat digunakan. Metode pertama yaitu metode trend linear, merupakan metode analisis yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi berdasarkan data untuk melihat atau meramal tren siklus sebagai perubahan dari waktu ke waktu. Metode kedua yaitu metode tren kuadratik, merupakan tren non-linear atau nilai variabel tak bebasnya naik atau turun secara linear atau terjadi parabola bila datanya dibuat scatter plot. Metode ketiga yaitu metode tren single eksponensial, merupakan metode yang digunakan pada peramalan jangka pendek yang biasanya hanya 1 bulan ke depan, yang mengasumsikan bahwa data berfluktuatif di sekitar nilai min yang tetap tanpa tren atau pola pertumbuhan konsisten. Dalam metode regresi korelasi ada 3 metode yang dapat digunakan. Metode pertama yaitu regresi linear sederhana, merupakan metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Metode kedua yaitu regresi linear berganda, model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio serta terdapat lebih dari satu prediktor. Skala data yang dimaksud adalah pada semua variabel, terutama variabel terikat. Ketiga, metode transformasi logaritma, merupakan metode yang digunakan apabila data yang dimiliki tidak memenuhi asumsi pengaruh aditif. Kalau X adalah data asli, maka X aksen adalah data hasil transformasi. Tahap terakhir pada penyusunan forecasting adalah pengawasan peramalan, yang merupakan usaha untuk meminimalisir kesalahan hasil peramalan dari berbagai teknik peramalan yang digunakan, dan dari kegiatan ini dapat ditentukan hasil peramalan yang paling optimal. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya tentang forecasting. Saya Rudi Ade Kurniawan, sampai jumpa.